Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat. Masih semangat puasanya? Masih tinggal berapa hari lagi puasanya yuk? Tinggal 5 hari lagi. Diki puasa tetap ya. Kayak Rofiki puasa. Harus puasa ya. Tinggal 5 hari lagi kalian menuju hari kemenangan. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, seperti biasa saya absen dulu ya. Ahmad Diki Romadona ada? Iya. Rofiki, Wela Hamelia, Wilda Nurul Kamila. Oke, hari ini masuk semua ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi harus tetap dipertahankan kehadirannya. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Ada yang tahu? Ya, silakan. Apa materi hari ini, Mila? Menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Oke, betul Mila, terima kasih. Tapi sebelum kita memasuki materi pada hari ini, saya mau mengingatkan kembali materi yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ada yang tahu kita membahas apa di minggu lalu? Ya, Diki, apa Dik? Oke, betul. Jadi di minggu lalu itu kita membahas tentang cara menyimpulkan informasi berdasarkan isi teks laporan percobaan. Oke, terima kasih Diki. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, ada berapa cara menyimpulkan informasi berdasarkan isi teks laporan percobaan? Ya, Rafiki, silakan. Ada berapa, Rafiki? Ada 3, betul. Bisa disebutkan apa saja? Membaca teks secara berarti masih ingat ya materi yang sudah dibahas. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Sebelum kita memulai materi hari ini, saya mau kalian membentuk kelompok. Satu kelompok ada 2 orang. Kalau misalnya satu kelompok 2 orang, berarti ada berapa kelompok? Oke, betul, ada 3 kelompok. Tolong dibentuk ya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita ada 2 materi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah struktur teks laporan percobaan. Lalu yang kedua adalah ciri kebahasaan teks laporan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Bahas yang pertama dulu, tentang apa? Ayo, tentang apa Wilda? Iya, betul, tentang struktur teks laporan. Coba dilihat di bukunya masing-masing. Ada berapa struktur teks laporan percobaan? Ya, betul, ada 9. Kita bahas satu-satu ya. Teks laporan percobaan yang pertama adalah judul percobaan. Judul merupakan contoh ya. Contoh, membuat nasi goreng yang enak. Terus struktur teks laporan percobaan yang kedua adalah tujuan percobaan. Lalu struktur teks laporan percobaan yang keempat apa? Betul, alat dan bahan. Menuliskan berbagai alat dan bahan yang digunakan saat percobaan. Oke, alat dan bahan. Kalau kita judulnya ingin membuat nasi goreng yang enak, maka alatnya apa saja? Apa saja, Diki? Oke, wajan, betul. Mila, kompor, dan lain sebagainya. Paham ya untuk alat ini?
setelah kalian melakukan percobaan, hasilnya apa? Apakah nasi gorengnya enak? Atau nasi gorengnya keasinan gitu ya? Atau nasi gorengnya kurang sedap, kurang manis, kurang kecap? Nah, jadi kalian nanti bisa dibuat tabel, oh ini enak, oh ini kurang garam. Nah, gitu, seperti itu. Paham ya untuk struktur hasil pengamatan? Sampai di struktur teks laporan percobaan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, paham semua ya? Oke, paham. Berarti setelah kita bahas struktur teks laporan percobaan, ada berapa strukturnya? Ya, Mila, ada berapa Mila? Ada 9. Dan ada satu materi lagi yang harus kita bahas, yaitu apa? Betul, ciri kebahasaan teks laporan. Ini kaidah kebahasaan dalam teks laporan percobaan. Di situ ada berapa? Oke, ada 4. Apa saja? Menggunakan sinonim dan antonim. Oke, sinonim dan antonim. Ada yang tahu sinonim itu apa? Ini mudah sekali ya. Sinonim apa? Ya, Wela, silakan. Sinonim apa, Wel? Persamaan kata, betul sekali, Wela. Lalu antonim, ada yang bisa? Ya, silakan Faris. Apa antonim? Lawan kata. Ada yang mau ditanyakan dari 2 materi ini? Nggak ada. Paham semua ya, Nak ya? Paham. Nah, setelah kita memahami struktur teks laporan percobaan dan ciri kebahasaan teks laporan percobaan, untuk lebih paham lagi, kita kerjakan tugas kelompok ini. Tadi kan sudah Ibu bentuk kelompoknya ya. Dipahami soalnya. Jadi di situ kalian melengkapi struktur dan bagian teks laporan percobaan yang rumpang. Karena waktunya sudah berakhir, kita akhiri pelajaran hari ini. Tetap semangat, selalu berdoa ya, dimanapun dan kapanpun. Kayak sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih atas kerjasamanya, pulangnya hati-hati. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.